Bapak tahu bahwa di dalam pasal 7 ayat 3 di situ di KUHP. Pasal 7 ayat 3 KUHP. Penyidik dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Pasal 7, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Saya bingung. Kok penyidik tidak mengerti bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan tentang Mahkamah Konstitusi itu yang dia membatalkan tentang apa ini? Seorang laporan polisi dari lembaga. Saya bingung. Pak, Bapak bagian pengawas di kepolisian, tolong tertibkan ini. Untung saja, maaf ya, kalau saya jadi presiden atau saya jadi komisi presiden, saya akan kasih tahu itu. Ini nggak benar, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Kenapa penyidik? Lalu yang heran juga JPU. Kalau penyidik salah, mestinya JPU itu tidak boleh menganggap lengkap. Karena JPU itu pada prinsipnya adalah pengawas daripada penyidikan. Namun apa? JPU di sini mengatakan lengkap. Nah, akhirnya sekarang ini kan malu semua. Semuanya malu. Saya akan tunjukkan. Coba bayangkan, sekarang Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah menyidangkan perkara saya tanpa ada keputusan. Kemudian oleh Ketua Mahkamah Agung membuat surat keputusan Mahkamah Agung pindah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Perintah pasal itu boleh dipindahkan kalau memang jadi bunyi daripada pasal. Ya, ini dasar-dasar yang dilakukan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung, ya, mengeluarkan surat nomor 100 /KMA keputusan Ketua Mahkamah Agung SK /5 Romawi /2001 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili memutus perkara pidana atas nama Guntual bin Abdullah dan kawan-kawan yang dikeluarkan tertanggal 25 Mei itu, ya, terdapat kekeliruan besar. Karena surat ini mengutip pasal 85 KUHP. Pasal 85 KUHP itu, ya, mengatakan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan kepada Ketua Mahkamah Agung, lalu Ketua Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Ini jadi bukan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung, bro. Ini nanti rame. Tolong Anda hadiri persidangan tanggal 20 September. Karena di sana kita akan berdebat. Berdebatlah sana. Biarlah ini aparat hukum dan masyarakat ini saling berdiskusi secara sehat. Lalu penjelasan pada pasal 85 yang berbunyi pasal 85 KUHP, tolong diikuti saudara-saudara. Lihat pasal 85 yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah. Jadi memang kalau tidak aman itu bukan wilayahnya yudikatif, tapi wilayahnya eksekutif. Oleh karena itu surat harus turun dari dari Menteri Kehakiman atau dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Menkumham sekarang. Ya, jadi alasan pemindahan itu ialah antara lain tidak amannya suatu daerah atau adanya bencana alam. Pengadilan Negeri Sidoarjo aman-aman aja. Hanya karena mereka itu tidak mengikuti hukum, maka mereka itu akhirnya apa? Kongko sendiri. Ya. Nah, kemudian tidak ada bencana alam. Lalu ingat Pak,
Ini saya pesankan para pemangku, baik itu jaksa yang menangani perkara saya, kemudian Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, tolong belajar Pak. Ingat, Anda bisa berdialog dengan saya secara apa supaya saya nggak sebarkan ini. Ya, dengan tentu saja kita ada kesepakatan. Ya, tapi kalau tidak saya akan terus bersuara. Ya, kepada media tolonglah Anda mulai sebarkan supaya masyarakat itu ngerti. Ternyata pemangku jabatan kita yang membuat undang-undang, mereka nggak ngerti hukum. Sekarang mereka pindahkan atas dasar dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung tidak berhak merubah KUHP. Ya. Dan keadaannya bukan karena itu. Karena mereka itu tidak mau mengakui kalau ada kekeliruan. Coba kalau mereka mengakui ada kekeliruan kemudian datang minta maaf kepada kita. Ya, tentu saja ya kita harus deal Pak. Maaf ya, saya tidak dalam posisi untuk ini, tapi ingat, saya sudah direpotkan Pak. Kita ini direpotkan untuk mengikuti hukum yang tidak jelas. Mudah-mudahan hakim yang mengikuti hakim kebetulan di sana yang ikut adalah hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, ya, bisa memahami perkara. Karena apa? Perkara ini pindah ke Surabaya atas surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung. Ingat, Ketua Mahkamah Agung tidak boleh merubah KUHP. Perkara ini sudah disidangkan di Sidoarjo dan sudah sampai pemeriksaan saksi-saksi. Meskipun di sana tidak sah, tapi sudah berjalan. Di sana tidak ada keputusan. Jadi atas persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim yang mandiri, diambil alih oleh Ketua Mahkamah Agung. Berarti kemandirian hakim tidak ada. Nah, ini perlu kita pelajari. Jadi sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada kita, inilah kalau masyarakat dianggap semuanya bodoh. Kemudian masyarakat dianggapnya patuh. Ini perkara kami itu sebetulnya bukan karena hukum. Padahal seperti yang saya sudah katakan, kami ada di kursi persakitan karena atas nama hukum. Ya. Tetapi sebetulnya bukan. Itu berdasarkan karena sakit hati dan balas dendam. Karena 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kami laporkan sudah dikenai sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya. Petikan putusannya adalah nomor 0334/L KY 11/2018 dengan bunyi amarnya demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka diputus, ya, dikenai sanksi. Nih suratnya, ya, burung Garuda. Ini lihat surat. Siapa yang berani melawan ini? Guntua Laremba. Kenapa? Karena aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran bersama tentu Guntua Laremba bersama dengan tim advokat yang orangnya yang memang berintegritas tinggi. Kami akan tunjukkan terus perlawanan ini. Kekuasaan kehakiman sudah jelas, ya, mengatakan tidak boleh ada yang namanya apa? Hakim tidak mandiri. Nah, hakim ini tidak mandiri. Karena kenapa? Hakim yang di Pengadilan Negeri Sidoarjo diintervensi oleh Ketua Mahkamah Agung memang atas usul kami, tapi kami tidak mengusulkan supaya dipindah ke Surabaya. Harusnya dipindah ke di Pengadilan Arbitrase atau Pengadilan Internasional yang independen, yang tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau ini dipindah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, kebetulan pelapornya sekretaris yang dulu di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang bernama Jitu Novevardoyo, sekarang menjadi sekretaris di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau ini perkara mau dilanjut, pasti akan lebih seru lagi. Karena apa? Saya akan minta supaya diproses ulang.